Balik lagi bersama gua di channel FGH Kreatif. Kali ini gua seperti biasa lah membuat vektor dan masih dengan objek atau dengan bahan yang sama, yaitu vektor wajah seperti yang kemarin yang ISO speed. Itu dengan palet yang tentunya sama juga, dan mungkin untuk nextnya gua akan kasih speed art untuk ilustrasi. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke videonya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Langkah pertama seperti biasa, kalian bisa import gambar dulu. Untuk import gambarnya kalian pilih saja dari galeri, atau mau disebutnya shoot langsung bisa juga, atau pengambilan foto secara langsung. Kemudian kalian bisa langsung klik yang namanya jiplak aja. Setelah itu kalian pilih paletnya, dan jangan lupa bagian yang pertama yang harus kalian tracing yaitu di bagian matanya. Nah, gimana sih kalau untuk vektor di bagian matanya? Ya, kalau untuk bagian matanya gampang sekali, yaitu yang pertama yaitu untuk di bagian bulu matanya dulu. Kemudian diusahakan kalian pergi ke bagian ini dulu, yang warnanya sama, misalkan untuk bulu mata, alis, rambut, dan bagian lainnya juga. Karena banyak sekali misalkan kayak seperti line art, dan masih banyak lagi lah yang menggunakan warna yang sama, yaitu seperti misal menggunakan tema yang line art, ya usahakan di bagian itu semua, misalkan dari rambut, bulu mata, alis, dan lain-lain itu diusahakan disimpan atau dibuat dengan satu layar yang sama supaya tidak terlalu banyak penumbukan layar. Apalagi kalau misalkan kalian belum ready untuk di bagian layarnya, ya itu sering terjadi yang namanya force close, atau sering dikenal dengan aplikasi tidak menanggapi. Ya kan, kalau tidak ditanggapi ya gimana ya, kayak perasaan kalian aja gitu kalau gak ditanggapi. Kemudian untuk di bagian alis nih, seperti yang gua tadi bilang, kalau untuk di bagian mata, bulu mata, alis, dan juga rambut itu menggunakan warna yang sama. Jadi diusahakan di layarnya juga layar yang sama. Kemudian untuk di bagian bola mata, kalian jangan lupa pindah dulu layarnya. Tadi kan di bagian layar yang atas tuh kan, kalian bisa perhatikan untuk bagian layarnya. Untuk bagian bulu mata, kemudian alis, dan juga rambut itu berada di layar yang paling atas. Tapi kalau misalkan untuk vektornya yang wajah atau vektor yang cewek, itu diusahakan layar rambut itu di paling atas banget. Karena kalau rambut cewek kan biasanya terurai ke depan, ada poni-poninya gitu, terurai ke belakang, maksudnya ada poni-poninya gitu. Jadi pastilah ada helaian rambut yang menutupi ke bagian mata ataupun ke bagian alis dan lain-lain itu. Jadi diusahakan untuk layar itu di bagian, untuk layar rambut maksudnya di bagian paling atas. Kemudian untuk layar yang keduanya itu di bagian kayak bulu mata, alis, dan aksesoris kayak kacamata dan lain-lain. Kemudian untuk layar ketiganya baru matanya dulu, atau kalian bisa terserah lah, kalian sesuaikan saja. Intinya untuk bagian rambut ya seperti itu. Kemudian setelah beres di bagian mata, kalian bisa langsung aja lanjut ke bagian bibir, yang mana untuk bagian bibirnya itu gua juga agak sedikit pusing ya, karena udah lama nggak bikin. Kemudian yang kemarin juga paletnya lupa, nggak kesimpan. Dan untuk yang ISO speed kalau nggak salah itu menggunakan palet bibir yang normal. Untuk palet yang normal maksudnya, bukan yang normal gitu, menggunakan palet bibir yang digunakan untuk warna palet yang umumnya lah, karena kalau ini kan temanya red. Ya pokoknya seperti itulah, kalian bisa perhatikan aja, gue juga agak pusing menjelaskannya, yang penting tujuannya ya seperti itulah. Dan by the way, kalau untuk bagian palet itu kalian bisa pilih-pilih saja, dan kalian sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini untuk di bagian gigi, kalian perhatikan bagian layar yang aktif. Bagian layar yang aktif cirinya itu ada tanda warna biru di pinggiran layarnya. Itu ciri untuk layar yang aktif. Jadi kalian usahakan
lihat juga untuk bagian layer mana yang aktif, karena tentunya kalau untuk di bagian gigi, misal di objeknya itu tersedia gigi atau kelihatanlah giginya bukan tersedia, karena kalau tersedia kan ya semua orang juga tersedia gitu, kecuali yang masih bayi mungkin. Nah, jadi kalian usahakan aja untuk bagian gigi itu berpisah dari layer bagian mulutnya, meskipun pada kenyataannya bagian gigi dan mulut itu ya dalam satu tempat yang sama, tapi kalau untuk pembuatan vektor itu diusahakan di berbeda tempat, maksudnya berbeda layer lah. Kalian tinggal tracing saja seperti itu. Kemudian nextnya untuk di bagian apa ini, di bagian aksesoris kayak tas, baju dan lain-lain, itu kalian perhatikan juga untuk bagian layernya, kalian mau pilih layer yang mana. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin dengan cara yang gua gambar itu di palet yang sama atau di layer yang sama, maksudnya usahakan tidak ada bagian yang mengganggu ke bagian lainnya, misalkan kayak baju ketutup rambut atau bajunya ketutup apalah, pokoknya bagian aksesorinya diusahakan itu harus dipisahkan ya. Dan alangkah baiknya lah kalau kalian menggambar itu apa gitu ya enaknya itu dibilangnya, ya pokoknya dibikin seenak mungkin lah. Usahakan perbanyak layer supaya kalian tidak kebingungan, apalagi untuk kalian yang masih pemula dan masih belajar, itu usahakan masih menggunakan banyak layer. Tetapi kalau untuk rambut seperti ini yang gua lagi tracing, untuk di bagian rambut itu tidak usah menggunakan beberapa layer yang banyak. Dan kalau gua itu untuk di bagian rambut gua tracing simpel aja, tidak mengikuti alur yang ada di bagian objeknya. Karena kenapa, kalau misal kita ikutin alur yang sedetail mungkin beresnya itu 1 atau 2 mingguan lah, itu baru bisa beres. Jadi gua bikin simpel aja, simpel kayak style di anime. Untuk bagian rambutnya ada glowing dan juga ada warna dasar tentunya seperti biasa. Dan seperti yang gue bilang tadi ya, kalau untuk di bagian aksesoris kayak baju, kaos, kemudian jaket, dan masih banyak lagi lah, itu kalian usahakan di bagian layer yang berbeda, terutama untuk penyimpanan peletakan warna dasar. Warna dasar itu penting banget, perlu kalian ketahui juga, karena kalau untuk bagian warna dasar itu menentukan arah untuk di bagian shading dan juga arah untuk di bagian highlight. Nah, jadi warna dasar itu warna yang menentukan kedua arah tersebut. Misalkan kita mau mengambil beberapa shading atau kita mau ngambil beberapa highlight ataupun beberapa warna terangnya ataupun ngambil bagian pencahayaannya dari mana, itu tentukan dari warna dasar yang kalian ambil. Nah, mungkin seperti itu yang mungkin bisa dipahami, karena di sini juga gua apa ya istilahnya mencoba menilik-nilik lah beberapa cara supaya kalian bisa ikutin, terutama untuk bagian palet. Di sini gua coba beberapa kali dan mungkin hasilnya juga kurang bagus ataupun kurang menyatu dengan warna kulitnya. Tetapi it's okay lah, jadi kalian bisa ada referensi bahwa gue juga yang membuat tutorial nggak mesti satu kali tag langsung beres, tetapi ada juga beberapa editan yang gue ulang beberapa kali dan ini nggak gue cut sama sekali ya. Jadi ini hanya gue percepat aja, karena kalau misalkan gua bikinnya dari pembuatan awal sampai beres tanpa dipercepat itu durasinya kurang lebih 1 jam. Dan mungkin nanti setelah 10.000 subscribe gua akan live pembuatan vektor ataupun pembuatan ilustrasi untuk di Android, dan aplikasi apa yang sering gua gunakan untuk membuat vektor ataupun membuat objek, misalkan untuk kendaraan ataupun untuk objek wajah. Karena sekarang gua udah mulai nyaman dengan aplikasi yang terbaru yang gua sering pakai juga untuk membuat vektor wajah. Kalau untuk
objek mungkin jadi pilihan keberapa lah, karena agak sulit juga. Tapi kalau untuk vektor wajah itu jadi number one lah kalau untuk sekarang, karena enak juga untuk dipakai, kemudian lebih apa ya, pokoknya lebih mantap lah. Tapi buat kalian yang penasaran dengan aplikasi apa yang gue gunakan, cobalah kalian share video ini sampai 10.000, gue akan live kan satu gambar dari nol sampai beres, dan gimana cara pembuatan ilustrasi itu, misalkan yang menggunakan referensi dan tanpa penggunaan referensi. Jadi bolehlah kalian ya, kalau yang penasaran silahkan share-share aja, ataupun bantu like, bantu share juga ke teman-teman kalian. Barangkali ada yang butuh untuk pembuatan vektor, silahkan kalian share-share saja kalian, karena nanti di 10.000 subscribe gue akan facecam mungkin kalau device-nya memadai. Tapi yang jelasnya gue akan live sesuai dengan apa yang gue bilang di awal tadi. Gue akan live menggambar, kalau device-nya memadai mungkin dengan wajah juga, kalau tidak ya mungkin gerakan tangannya saja yang bisa kalian lihat, karena intinya lebih ke bagaimana cara membuat vektor di Android, supaya kalian tidak ketergantungan dengan gua nggak bisa nih membuat di digital karena nggak ada PC, nggak ada laptop, nggak ada iPad dan lain-lain. Itu bukan masalah untuk orang-orang seni ya, karena yang membuat kalian tidak berkembang itu bukan dari device kalian, tapi dari ego kalian. Karena untuk membuat karya seni itu tidak harus dengan alat-alat yang bagus, tidak harus dengan uang yang banyak untuk membuat karya seni, karena dengan adanya peralatan di sekitar kita, peralatan yang sering kita pakai itu bisa membuat karya seni juga, tergantung dari kalian memanfaatkannya. Nah seperti itu, karena seperti yang gua alami ya, gue dulu juga menggunakan handphone Advan Star Mini. Itu gue sebut aja brandnya karena sekarang udah jarang dipakai lagi dan mungkin sudah tenggelam produknya. Nah gue menggunakan Advan Star Mini dulu waktu tahun 2000 berapa, nggak tahu lah, pokoknya gue lagi belajar vektor pertama kalinya di Infinity Design 316 ya, 314 kalau nggak salah, 316. Pokoknya gue mulai dari versi Infinite Design yang lagi hype-hype-nya lah, dan orang-orang yang bisa vektor juga masih sedikit yang gue tahu untuk user di Android, apalagi untuk user Infinity Design. Karena gue juga join grupnya dan masih sedikit yang bisa, dan sekarang grupnya udah mulai menyepi karena mastah-mastahnya juga kebanyakan udah pindah aplikasi, mungkin ke Procreate dan lain-lain, karena apa ya, butuh pengalaman baru, butuh perbandingan, misalkan dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya, apakah lebih worth it stay di Infinity Design ataupun lebih worth it untuk di aplikasi lain. Karena sepengalaman gua kalau untuk pembuatan vektor lebih nyaman di Infinity Design, tetapi kalau untuk ilustrasi itu ada kawannya dari Infinity Design yaitu Infinity Painter. Kemudian untuk aplikasi di luar keluarga Infinity masih banyak lagi kayak Ibis Paint X ataupun Medibank Paint dan lain-lain, ataupun Sketchbook yang itu udah viral pada zamannya dari tahun berapa itu. Kalau Sketchbook itu udah lama banget. Dan ada aplikasi lain juga yang persis seperti Procreate, tapi kalau kalian penasaran dengan nama aplikasinya nanti gua spillkan ketika mencapai 10.000 subscribe. Sekaligus gua akan live kan gimana cara pembuatan vektor ataupun pembuatan ilustrasi yang gua pakai di Android. Karena kebanyakan dari teman-teman yang gua kenal, seperti ini orang yang gua gambar ini, dia bilang gua mau pakai iPad aja. Dan
kalau misalkan device kalian mendukung tapi skill kalian belum mendukung, itu juga buat apa? Lebih baik pelajari dari sekarang, dan ketika ada budgetnya buat upgrade device itu kalian sudah bisa, tidak mesti dari nol lagi, karena ya seperti sebuah tanggung jawab lah. Kalau kita punya device itu kita manfaatkan, atau kita hanya mau pakai buat game aja ataupun apalah. Karena yang pentingnya kalau kita ketergantungan dengan device itu tidak baik. Misalkan kalian mau jadi fotografer, ya mulailah dari kamera-kamera yang biasa dan kalian asahlah kemampuan kalian, kayak shootnya, kemudian pengambilan angle-nya dan lain-lain. Kalau misalkan kalian dengan desain, usahakan menggunakan basic dulu, pahami dari beberapa toolsnya dulu, baru kita upgrade device. Seperti itu yang biasanya gua lakukan, karena selagi ada device yang bisa kita manfaatkan, ya kita manfaatkan. Jangan sampai kita membuang-buang waktu ataupun kita apa ya istilahnya menunggu device kalian mumpuni dulu baru kalian belajar. Alangkah baiknya belajar dari sekarang, dan kalau misal udah ada budget, kalian tinggal pindah saja, seperti itu mudahnya. Dan di sini gua mencoba beberapa style untuk di bagian hidung, kemudian di bagian pipi, untuk di bagian highlightnya itu gua percobaan beberapa kali, dan beberapa kali gagal juga, karena mungkin sudah lama tidak membuat vektor wajah, jadi agak sedikit apa ya, membiasakan lagi. Kemudian untuk di bagian highlight dan juga kontur dari wajah itu sangat mempengaruhi kinerja kita juga, karena kalau kita sudah lama tidak membuat vektor wajah, kemudian kita buat lagi vektor wajah, harus membiasakan lagi. Misalkan highlight di bagian gini kayak gimana, kemudian kalau menggunakan 4 palet itu harus kayak gimana, dan ya masih banyak lagi lah yang perlu kalian pelajari. Dan mungkin untuk tutorial vektor kali ini cukup sekian saja, karena untuk sisanya tinggal di bagian mata aja, bukan mata sih, lebih tepatnya ke finishing untuk bagian kacamatanya, karena itu sangat simpel banget. Tinggal kalian kasih warna yang sesuai, kemudian di opacity, dan kalian tambah lapisan lagi untuk menambah efek dari kacamata tersebut, dan kalian bisa variasikan lagi dengan berbagai macam variasi untuk efek dari kaca. Kemudian untuk background bebas, kalau misalkan kalian suka yang simple tinggal seperti ini saja. Dan terima kasih buat yang sudah menonton, see you di next tutorial, bye bye.